Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astika, NPM 121 2019 092. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas jurnal umum. Sebelumnya, pengertian jurnal umum merupakan bentuk pencatatan semua transaksi yang dibuat secara kronologis urutan waktu setiap transaksi agar dapat mempermudah proses posting kepada buku besar. Jurnal umum sangat mempermudah Anda sebelum memposting ke dalam buku besar. Semua transaksi yang telah terjadi akan dicatat berdasarkan kronologis dan tanggal transaksi sehingga dapat dikatakan fungsi jurnal umum sebagai historis karena menata semua transaksi secara berurutan dan rapi. Di samping fungsi sebagai historis, jurnal umum juga dapat dikatakan berfungsi sebagai pencatatan semua transaksi dalam suatu perusahaan secara terperinci dan mudah dibaca agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan baik. Pencatatan dalam jurnal umum juga mengumpulkan semua bentuk transaksi seperti kwitansi pembelian, penjualan, invoice, faktur, dan nota-nota yang direkap debit kredit ke dalam jurnal. Nah, ini sudah ada transaksinya. Lalu kita ke Excel. Nah, di sini sebelumnya sudah dibuat Excel-nya. Ini copy paste dari sheet akun dan kode bantu. Ini sudah ada tanggal, nomor akun, nama akun, dan ditambah kolom keterangan. Lalu ada debit kredit yang mana di-copy juga dari sheet akun dan kode bantu. Lalu kita akan membuat nama kode-kode akun. Nah, ini yang di kolom kode, di blok sampai bawah. Lalu kita ke formulas. Nah, pilih yang define name. Lalu yang name ini diubah menjadi kode akun. Nah, ini tanpa spasi. Lalu kita bisa klik OK. Nah, lalu selanjutnya kita juga melakukan hal yang sama ke sheet kode bantu. Ini kodenya kita blok. Nah, tapi selain cara yang tadi define name, kita juga bisa menggunakan langsung ketik di name box-nya. Kita ketik kode bantu tanpa spasi juga. Langsung enter. Nah, lalu selanjutnya kita kasih jurnal umum supaya mudah meletakkan nomor akun di tempat paling bawah. Ini nomor akun. Nah, di sini kita seperti pertemuan sebelumnya, kita ke data, lalu data validation. Nah, lalu any values-nya kita ganti jadi list. Lalu ignore blank-nya kita uncheck list. Nah, di search-nya itu kita sama dengan kode akun. Lalu oke. Nah, ini kita tarik aja sampai bawah. Nah, lalu selanjutnya di kolom nama akun kita pakai rumus VLOOKUP. Caranya itu VLOOKUP buka kurung ke nomor akun, koma, lalu ke sheet yang akun. Nah, ini kita blok dari kode sampai nama akun. Lalu koma, kita pilih 2. Kenapa kita pilih 2? Karena kan kita mau VLOOKUP nama akunnya, dan nama akun ini ada di kolom B, yang itu adalah kolom kedua. Lalu koma, false, tutup kurung. Nah, ini masih NA karena di kode akunnya ini masih kosong. Lalu selanjutnya kita ke transaksi. Tadi transaksi awal itu pembayaran tanggal 2 Desember pembayaran sewa kantor PT FEBRC bulan November sebesar 500.000. Nah, tadi transaksinya itu tanggal 2 Desember. Lalu tadi kan pembayaran sewa, berarti debitnya itu beban sewa. Kita lihat akun beban sewa itu nomor akunnya 6300. Nah, kita cari 6300. Nah, nanti nama akunnya udah otomatis.
sesuai nomor akun. Nah, lalu deskripsinya itu pembayaran sewa bulan November sebesar 500.000. Lalu kreditnya juga sama. Tanggal 2 Desember, kreditnya itu kas itu nomornya 110. Nah, kas ininya sama, nah ininya di debit. Jadi kita tinggal copy paste aja. Lalu selanjutnya transaksi tanggal 5 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Alfatan sebesar 10 juta. Nah, di sini tanggal 5 Desember, lalu karena toko Alfatan itu ada di buku kode bantu, jadi kita ubah. Tadi kan data validation-nya masih kode akun, kita ubah jadi kode bantu. Nah, lalu kita lihat toko Avan itu nomornya PK003. PK003. Ini fill up-nya kita lookup dari nomor ini ke kode bantu. Sama kode bantu nama, nah terus kita pilih 2, koma, false. Bisa juga pakai 0. Nah, ini udah otomatis ya, ini kita boleh tarik sampai bawah. Nah, lalu deskripsinya itu diterima pembayaran ini toko Alfatan. Toko Alfatan itu P001. P001 toko Alfatan. Lalu deskripsinya itu diterima pembayaran piutang. Pembayaran piutang. Nominalnya itu 10 juta. Lalu ini bawahnya kas. Karena kan penerimaan berarti kasnya bertambah. Ini kita copy aja dari sini. Kasnya itu ininya kita pilih kas karena kasnya bertambah, lalu deskripsinya masih sama. Ininya 10 juta. Lalu bawahnya itu tanggal 5 Desember juga piutang dagangnya berkurang. Piutang dagang itu nomornya 1130. Nah, lalu di kredit. Nah, selanjutnya untuk tanggal 10 Desember membeli kendaraan seharga 12.500.000 secara tunai. Berarti jurnalnya itu tadi tanggal 10 Desember. Berarti kendaraannya bertambah dan kasnya berkurang karena secara tunai. Kendaraan itu nomornya 1210. 1210. Lalu deskripsinya pembelian kendaraan sebesar 12.500.000. Lalu kreditnya
Kreditnya itu kas. Kas tuh nomornya ini. Kas itu nomornya 1110. Wah, ini kenapa NA? Lalu kreditnya ada kas, deskripsinya sama, ininya 12.500 kopi di kredit. Nah, lalu selanjutnya tanggal 15 Oktober, tanggal 15 Desember membeli peralatan kantor dari Avan sebesar 10.500.000 secara kredit. Nah, berarti toko Paten itu Avan itu PK 003. Nah, ini udah otomatis Avan itu tanggal 15 Desember. Deskripsinya pembelian peralatan. Sebesar 10.500.000. Lalu kredit. Lalu di bawahnya karena beli secara kredit, jadi peralatan kantor bertambah tanggal 15 Desember. Peralatan kantor itu nomornya 1220 peralatan kantor. Ini ya kopi sebesar 10.500.000. Oh sorry, ini sebesar 10.500.000. Lalu yang ketiga ada utang dagang. Utang dagang itu nomornya 2.100. Utang dagang, deskripsinya masih sama, pembelian peralatan, lalu dikredit 10.500.000. Nah, selanjutnya, setelah tanggal 15, itu ada tanggal 19 Desember, dibayar utang dagang kepada PT Sendal Perkasa sebesar 15 juta. Ini tanggal 19. Ini kita copy aja dari sini. Dia itu tadi dari PT Sandal Perkasa. Nomornya itu U002. Deskripsinya dibayar utang dagang nominalnya itu 15 juta. Nah, lalu karena dibayar utang dagang, jadi utangnya berkurang dan kasnya juga berkurang. Ini kita copy ke bawah. Nah, ini akunnya itu berarti utang dagang dan kas. Utang dagang itu 200, kas itu 110. Ini kita fill up lagi aja kalau nggak bisa gitu. Nah, ini kas dibayar utang dagang 15 juta. Selanjutnya setelah tanggal 19 itu ada tanggal 22 Desember diterima pembayaran piutang dari toko Arahma sebesar 10 juta. Tanggal 22 Desember diterima pembayaran, berarti jurnalnya itu kita toko Arahma dulu. Toko Arahma itu nomor P002. P002.
Rahma. Deskripsinya itu diterima pembayaran piutang. Nominalnya 10 juta. Lalu di bawahnya itu kas piutang dagang. Ini kita copy aja. Ini tanggal 22. Terima pembayaran piutang nominal 10 juta. Kas piutang dagang. Kas itu 110. Ini kas, ini piutang dagang. 10 juta, 10 juta. Lalu selanjutnya tanggal 23 Desember dibayar beban listrik dan telepon sebesar 150.000. Tanggal 23. Akunnya itu beban listrik dan teleponnya debit. Beban listrik itu nomornya 6.200. Lalu ini tanggal 23, ininya kas 1.100. $1.110. Lalu ini deskripsinya pembayaran listrik dan telepon. Nominalnya itu 150.000. Ininya di copy aja. Kreditnya juga 150.000. Lalu yang terakhir tanggal 25 Desember pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Pembayaran gaji karyawan. Jadi jurnalnya itu gaji karyawan nomornya 6.100. Deskripsinya pembayaran gaji karyawan. Kreditnya tetap kas sebesar 2.500.000. Segitu dulu untuk pengisian jurnal umumnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.